Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selamat datang kembali kami ucapkan dalam Virtual Launching Indonesia Women in Cybersecurity. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama diskusi yang sangat insightful dan juga inspiratif dari para wanita-wanita hebat yang menjadi narasumber pada siang hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan melanjutkan agenda berikutnya, yakni panel diskusi kedua, dan tentunya bersama para wanita-wanita hebat yang nantinya akan menginspirasi seluruh wanita muda di Indonesia. Kita akan segera memulai panel diskusi kedua dengan topik literasi keamanan siber dan pengembangan SDM siber. Kembali saya ingatkan bagi rekan-rekan peserta yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk dapat mengisi daftar absensi terlebih dahulu. Nantinya akan kami kirimkan e-certificate di akhir acara. Saya ingin menyapa terlebih dahulu para narasumber dalam sesi kedua ini. Saya ingin menyapa Ibu Retno Artina Suryandari, Direktur Protedik Deputi 2 BSSN. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan tentunya saya menyapa Ibu Sri Cahaya Khoironi, Widya Iswara, Ahli Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Mbak Sasti. Baik Ibu, terima kasih. Dan kami juga ingin menyapa Ibu Woro Indah Widyastuti, Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Advokasi, dan Informatika Kuarda Pramuka DKI. Selamat siang Ibu Woro. Baik, dan juga tentunya kami ingin menyapa Ibu Ari Musriawi Barmawi, dosen Telkom University. Selamat siang Ibu Ari. Dan tentunya Ibu Indri Nevorawati, dosen Politeknik Negeri Jakarta. Hadirin yang kami hormati, seperti pada sesi sebelumnya, sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Brilianti RH, Banking Risk Management Analyst Bank Negara Indonesia. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Bri. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Sasti, MC kita yang luar biasa pada webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat datang kembali kepada seluruh panelis dan peserta webinar dalam rangka Virtual Launching IWCS atau yang disebut Indonesia Women in Cybersecurity. Berbicara tentang internet, sebelumnya kita mengenal adanya dunia maya. Seiring berkembangnya teknologi, kini kita mengenalnya dengan dunia siber. Saat ini telah terjadi peningkatan kegiatan masyarakat yang cukup besar di ruang digital ini, terutama pada masa pandemi ini. Seperti sekarang, ia memaksa hampir semua aktivitas dilakukan secara digital. Sehingga pentingnya literasi keamanan siber untuk mencegah meningkatnya korban kejahatan digital dan menciptakan iklim ruang siber yang aman serta nyaman untuk kita semua. Bersama panelis pada sesi ini, kita akan mendapatkan informasi tentang literasi keamanan siber dan juga pengembangan SDM siber. Saya Brilianti Riaharini, Banking Risk Management Analyst PT Bank Negara Indonesia, selaku moderator dalam sesi kedua tentang literasi keamanan siber dan pengembangan SDM siber. Izinkan saya untuk menyapa kembali beberapa panelis sesi ini yang merupakan wanita-wanita hebat Kartini 4.0 yang tergabung dalam Indonesia Women in Cybersecurity. Selamat siang Ibu Retno Artina Suryandari. Selamat siang Mbak Brili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau, ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Direktur Proteksi Ekonomi Digital Deputi 2 BSSN. Dan selanjutnya ada Ibu Sri Cahaya Khoironi yang sering disapa Ibu Oni, Ibu ya. Selamat siang. Beliau Widya Iswara, Ahli Utama dari Kominfo. Iya, selamat siang Bu Oni. Kemudian Ibu Woro Indah Widyastuti, beliau Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Advokasi, dan Informatika dari Kuarda Pramuka DKI. Siang Ibu. Selanjutnya ada dua panelis di akhir sesi 2 ini yang merupakan tokoh pendidik di perguruan tinggi, yaitu Ibu Ari Musliami Barmawi, beliau dosen dari Telkom University, dan juga Ibu Indri Nevorawati, beliau dosen dari Politeknik Negeri Jakarta. Selamat siang Bu Ari dan Bu Indri. Selamat siang Mbak Brili. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja
mulai kepada Ibu Retno Artina Suryandari, mohon maaf, yang akan menyampaikan kerangka literasi keamanan siber Indonesia. Waktu kami persilakan 8 menit dan layar silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Bruli, juga Mbak Sasti yang tadi sudah mengangkat sebagai pembuka kegiatan kita pada hari ini. Perkenalkan saya di sesi kedua untuk dapat berbagi atau sharing terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan kerangka literasi keamanan cyber. Tadi sudah kita dengarkan panelis di sesi pertama maupun narasumber pada sesi pembuka tadi, berbagai hal yang kita hadapi di era digital saat ini. Semua kita sekarang berinteraksi dengan internet, yang mau tidak mau semua kegiatan baik yang untuk mendukung pekerjaan, mendukung belajar mengajar, mendukung kegiatan kita dalam bersosialisasi, tidak lepas dari penggunaan internet tersebut. Lanjut. Tadi juga sudah disinggung ya dari pembicara sebelumnya hal-hal tersebut, hal-hal yang menjadi perhatian kita ketika kita beraktivitas di ranah cyber atau di dunia maya. Lanjut. Berikut adalah data, tadi juga dari pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan beberapa data yang terkait dengan penggunaan internet. Di sini saya mencoba menyampaikan data dari biar sosial. Di sini juga terlihat bahwa pengguna internet di Indonesia dari jumlah kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia, 64% sebagai pengguna internet aktif, kemudian yang aktif menggunakan media sosial sebanyak kurang lebih 59% atau 160 juta, dan aktivitas sehari-hari dalam menggunakan media sosial kurang lebih 3 jam 26 menit. Dari sekian tersebut yang sudah paham atau terkait dengan keamanan data baru kurang lebih 59% dari total pengguna internet tersebut. Riset ini disasar adalah lebih pada usia milenial, kurang lebih 18 sampai 24 tahun dan 25 sampai 34 tahun. Tadi juga sudah disampaikan penggunaan internet atau internet dalam hal ini adalah sebagaimana atau analoginya seperti pisau bermata dua, jadi bisa memberikan dampak positif karena dengan menggunakan internet kita dimudahkan dalam segala urusan kita, tidak berbatas jarak, waktu maupun tempat, kapanpun kita cari informasi dengan mudah kita dapatkan, kapanpun kita membutuhkan untuk kebutuhan kita dan mendukung tadi aktivitas kita juga dengan mudah dilaksanakan dengan penggunaan internet tersebut. Namun di sisi yang lain ada aspek negatifnya tentunya ya, tadi juga sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya, bisa dengan menggunakan internet melakukan hal-hal yang sifatnya negatif seperti mungkin penyebaran yang terkait dengan situs pornografi, perjudian, penipuan daring, kemudian berita-berita atau konten-konten negatif di media sosial, bahkan radikalisme, terorisme segala macam itu juga banyak menggunakan sarana internet. Kemudian juga penyebaran berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lanjut. Kemudian yang juga memprihatinkan adalah dari infografis yang tampak di sini, survei yang dilakukan oleh Microsoft dari 32 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-29 yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara. Di atas Indonesia ada Vietnam pada peringkat 24 dan Thailand pada peringkat 19. Skor Indonesia 76 poin, yaitu terkait dengan skor Digital Security Index, di mana ini naik 8 poin dari tahun sebelumnya. Jadi sangat memprihatinkan. Sementara negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia peringkatnya cukup baik. Malaysia di peringkat kedua, bahkan Singapura di peringkat keempat. Tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan dan membuat citra Indonesia di mata dunia mungkin menjadi kurang baik. Bahkan juga yang lebih ini lagi dari kondisi tersebut, dari netizen kita tidak terima menyerbu IG-nya Microsoft tersebut sehingga ya sampai fitur komen tersebut dinonaktifkan. Lanjut. Pada hal tersebut, kami dari PSSN sebagai salah satu unsur yang ikut mengawal terkait dengan keamanan siber, tentu dari unsur pemerintah ya kami memang mendapatkan amanah untuk melakukan kegiatan tersebut. Kami ada beberapa kegiatan termasuk diantaranya dalam rangka pembentukan budaya literasi keamanan siber. Sejalan yang menjadi program dengan IBCS yang kemarin disebutkan ada dengan awareness terkait dengan edukasi dan seterusnya. Di sini kami mencoba membuat tahapan dari mulai tadi menumbuhkan
kesadaran atau awareness terhadap keamanan siber atau keamanan informasi, kemudian bagaimana memberikan edukasi dari berbagai program yang kami lakukan dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan atau knowledge. Dari situ diharapkan dapat meningkatkan keterampilan atau skill, terutama yang terkait tentunya dengan ranah cyber tersebut. Dengan adanya pengetahuan, keterampilan, tentu akan dimiliki suatu kemampuan atau ability agar dapat mempunyai kemampuan bagaimana menjaga keamanan siber tersebut. Selanjutnya dengan adanya kemampuan tersebut yang dapat membentuk suatu kebiasaan atau habit dalam kita berperilaku di ranah siber. Dan kebiasaan tadi ya tentunya akan bertahap menjadi suatu kebudayaan, menjadi suatu budaya. Jadi artinya ya secara bertahap tahapan-tahapan tadi harus dilakukan. Karena juga tantangan kita tidak ringan, kita dihadapkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, sekitar 270 juta. Tentunya ini memerlukan peranan semua pihak. Nah, tentunya di sini peranan perempuan Indonesia melalui IWCS turut dibangun sehingga apa yang diharapkan terkait dengan literasi keamanan siber ada. Lanjut. Kita bicara di ranah cyber tentunya tidak berbeda juga di dunia nyata. Artinya segala etika perilaku yang kita lakukan di ranah dunia nyata tentunya di dunia maya juga harus dilakukan. Bagaimana kita beretika menggunakan sarana yang dimiliki, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan harus menjadi perhatian kita. Lanjut. Di sini tentunya bermula dari peranan keluarga, karena lingkungan terkecil kita adalah di keluarga atau di rumah kita sendiri. Apalagi dalam rangka ini mungkin momennya tepat sekali ya kita memperingati Hari Kartini, bagaimana peranan perempuan Indonesia dan ibu dalam keluarga mendidik anaknya. Terutama sebelum di sekolah, pendidikan diawali di rumah. Di internet atau penggunaan gadget itu sudah semua lapisan menggunakannya dari anak kecil, bahkan juga mainannya semua juga dengan gadget, kemudian juga untuk melakukan hal-hal yang sifatnya hiburan, mereka juga sudah memegang gadget, apalagi tadi ya untuk keperluan sekolah, kondisi masih PJJ, dengan adanya pandemi, sehingga mau tidak mau anak-anak sekolah pun juga yang tadinya dilarang ke sekolah bawa gadget, sekarang justru di rumah harus pegang gadget untuk belajar sehari-hari. Dan ini tentunya perlu mendapatkan perhatian tersendiri dari rumah, lingkungan rumah, dan ini ya tentunya ibu. Memang kondisi kita saat ini ya ibunya sendiri juga, apalagi yang bekerja ya, dan walaupun juga bekerja juga ada yang bekerja dari rumah dengan work from home, dan penggunaan sarana digital ini juga menjadi perhatian baik untuk pekerjaannya sendiri dan juga bagaimana mendampingi putra-putrinya dalam menggunakan sarana tersebut. Lanjut. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba berbagi terkait kerangka literasi tadi keamanan siber. Kami mencoba mengadopsi dari dokumen Education for Connected World edisi tahun 2020 yang dikeluarkan oleh UK Council for Internet Society. Di sini kita melihat bagaimana apa yang perlu menjadi perhatian, terutama tadi di kalangan usia milenial ya, tadi yang memang masih sangat rawan karena mungkin di satu pihak mereka senang mencoba-coba, tapi di lain pihak mungkin belum memahami risiko-risiko yang dihadapi. Nah, untuk ini kami mencoba menyusun 4 langkah terkait dengan kerangka literasi tersebut yang mengikuti dari aspek keamanan maupun privasinya. Lanjut. Di sini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Di sini di tingkat 1, fase pertama, bagaimana seseorang dan mungkin anak ya dapat memberikan informasi pribadinya, misalnya dengan namanya, tanggal lahirnya, alamatnya. Kemudian pada fase kedua dapat menjelaskan alasan perlunya menanyakan kepada orang dewasa ya, bukan ibunya, ini memberikan informasi miliknya atau milik orang lain melalui sarana daring. Kemudian pada fase ketiga, bagaimana dapat mendeskripsikan dan menjelaskan aturan yang harus diikuti agar informasi pribadinya tetap aman. Contohnya katakan dengan menggunakan password. Bagaimana juga password yang baik, password yang aman, itu juga menjadi perlu diketahui supaya juga ketika menggunakan
media sosial atau menggunakan sarana-sarana yang berbasis digital tadi dapat dilakukan secara aman. Lanjut kemudian di tingkat kedua, fase pertama adalah bagaimana dapat memberikan alasan bahwa seseorang hanya boleh membagikan informasi ke orang yang dipercaya dan dipilih, sehingga dapat menjelaskan bahwa jika mereka dipaksa atau mereka harus menceritakan ke orang dewasa yang terpercaya, mereka tahu apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan. Dan demikian di fase kedua dapat dikatakan, dapat mendeskripsikan bahwa beberapa layanan daring akan meminta persetujuan untuk mengakses informasi yang dimiliki. Terus mereka juga mesti tahu bagaimana menanggapinya dan tahu orang dewasa yang terpercaya yang bagaimana atau siapa yang dapat ditanyakan apabila menemui keraguan terkait dengan layanan-layanan yang ditawarkan. Kemudian di fase 3 dapat menjelaskan bahwa banyak aplikasi gratis yang dapat membaca dan memberikan informasi pribadi, sepertinya dengan teman, dengan kontak, likes, gambar, video, rekaman suara, pesan, lokasi, dan lain-lainnya kepada orang lain. Selanjutnya di fase keempat dapat mengetahui bahwa layanan daring memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku untuk penggunanya. Nah ini biasanya kurang diperhatikan ya terkait dengan syarat dan ketentuannya. Pakai sementara syarat dan ketentuannya tidak diperhatikan. Lanjut di tingkat yang ketiga. Fase yang pertama dapat mengetahui bahwa perangkat yang digunakan dapat mengumpulkan dan membagikan data tentang penggunanya, sadar atau tidak disadari, seperti contoh penggunaan mikrofon, kamera, dan geolokasi. Di fase kedua dapat mengetahui bahwa mengakses beberapa situs atau layanan dapat meningkatkan kemungkinan menemui virus dan malware. Kita sudah menyebutkan mengenai malware dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjelaskan waktu tinggal sedikit lagi ya Bu ya, 2 menit. Baik. Fase keempat tingkat keempat ada 5 orang. Jam berapa mulainya? Jam 1 udah mulai. Dapat mendeskripsikan cara dan pengguna diambil, digunakan atau dijual oleh layanan daring untuk keperluan organisasi lain, persetujuan dan pengetahuan dari penggunanya. Mungkin selanjutnya karena fase berikutnya lebih kepada pemahaman berikutnya. 15 menit. Masih berapa menit? 30, berarti setengah 2 deh. Sekarang udah setengah 2. Sekarang baru 1 kurang. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah disampaikan langkah-langkah tadi yang berapa jam mereka. Kemudian mungkin sebagai tips untuk Orang di rumah tadi ya memang karena pembelajaran itu berapa jam? Bagaimana menumbuhkan budaya keamanan informasi Setiap orang dari jam kecil yaitu di rumah. Di sini diharapkan orang tua terutama ibu mendampingi putra putrinya Terima kasih Mbak. menggunakan sarana di dunia siber tersebut. Jadi ya menemani anak ketika bermain gawai, mengajari cara menggunakan internet yang baik, kemudian menggunakan aplikasi yang ramah anak, mengaktifkan parental control, cara menginstalasi eksternal parental di browser, mengaktifkan safe search, browser dan Google, dan aktifkan mode terbatas pada YouTube. Kemudian menghukum bagi anak yang apabila melanggar. Jadi hukuman ini bukan hukum yang sifatnya dengan kekerasan, tapi lebih pada pengertian-pengertian agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan yang dilakukan di dunia maya tersebut. Contoh teladan yang baik kepada anak dengan tidak bermain gawai pada saat terkena mungkin lebih kepada faktor keamanan juga ya, dari keamanan fisik dan kita Iya. Baik Bu Retno, mengingatkan waktunya lagi Bu. Ya, silakan lanjut. Nah, ini program-program yang sudah kami lakukan sebagai informasi. Mungkin bisa dipercepat Ibu Retno. Ya, baik. Jadi program-program sudah kami lakukan ada beberapa hal. Jadi kami contoh ada dengan tips-tips bisa diunduh di Instagram atau di websitenya DSSN atau dalam ini Kliks. Kami punya program unggulan yang disebut Kliks, yaitu kampanye literasi keamanan siber. Mungkin nanti Bapak Ibu atau peserta webinar tersebut bisa mengakses langsung. Di situ kami berikan tips-tips yang terkait dengan Kliks tersebut. Mungkin terakhir adalah di sini kami juga mempunyai tagar Kliks, nguliks dulu sebelum Kliks, artinya kita mencoba mencari tahu apakah informasi ini benar atau tidak, baru kita lakukan tahapan selanjutnya dengan menyebarluaskan atau mengekliks atau tadi ya menyaring dulu sebelum di-share.
Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan paparan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tentunya ketika kita membangun budaya keamanan cyber tidak bisa bekerja sendiri. Alhamdulillah sekarang ada forum EBCS, ini salah satu sarana untuk berkolaborasi untuk membangun keamanan cyber di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas pemaparan kerangka literasi keamanan siber Indonesia yang memang terlihat sangat penting sekali untuk kita ketahui dan pahami ya Bu ya dalam berinternet ataupun beraktivitas di ruang siber. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita semua, kita perlukan yang tadi ada 4 ya Bu ya, bahwa kita harus tahu untuk apakah data pribadi kita itu sudah aman atau belum, dan bagaimana kita cara untuk menyebarkan informasi apakah itu sudah valid atau tidak, dan juga memastikan apakah kanal-kanal yang kita telusuri itu adalah kanal yang fake atau yang asli, gitu ya Bu ya. Baik, nah hal ini selaras dengan apa yang akan Ibu Sri Cahaya Khaironi sampaikan tentang bagaimana budaya keamanan siber bagi perempuan dan anak perempuan di Indonesia khususnya, dan kita akan dengarkan pemaparan Ibu Oni. Ibu Oni, selamat siang Ibu, sudah siap? Selamat siang Waktu Mbak Billy. 8 menit kami Siap. berikan ya Bu, layar kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hebat yang saat ini sedang bersama kita semua, rasanya kami perlu menyapa kepada ibu-ibu yang hari ini adalah pada posisi Kartini 4.0. Dan saya kebetulan di sini diberikan amanah untuk menyampaikan terkait budaya keamanan cyber bagi perempuan dan anak perempuan. Baik ibu-ibu sekalian, bahwa terkait dengan budaya sebetulnya ini bukan kata yang aneh gitu atau yang baru kita dengar, tapi sudah sering kita dengar dalam keseharian. Tetapi mungkin kita perlu tahu budaya itu adalah kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti sebagai pikiran atau akal budi, atau juga adat istiadat, dan juga merupakan suatu kebiasaan yang sangat sukar diubah. Tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan adanya budaya yang bersifat positif untuk menjaga ya berupa keamanan cyber bagi perempuan dan anak perempuan. Lanjut. Nah, mengapa penting budaya keamanan cyber? Perlu kita ketahui bahwa masa depan negara, keluarga, orang tua, anak bisa hancur, ibu-ibu sekalian, karena hanya perbuatan klik dan sentuhan jari. Dan ini pun banyak kita pahami bahwa begitu kita pegang HP sangat senang sekali untuk bisa melanjutkan dengan sentuhan-sentuhan itu. Sementara kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu sudah mencapai 431.471 di tahun 2020. Nah, dalam hal ini ibu sekalian tentu saja memang untuk dikaitkan dengan saat ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno bahwa kehidupan digital ini sudah semakin masif, maka tentu saja menjadi perhatian kita semua. Ruang cyber, Ibu sekalian, itu sama dan tidak berbeda dengan ruang publik di dunia nyata. Kalau boleh kita kita samakan ya Ibu sekalian, bahwa ruang cyber itu kalau kita mau pasang TV tentang kita gitu ya, berupa videotron gitu, kita pasang di tengah-tengah kota, itulah sebetulnya ya yang bisa kita gambarkan bagaimana kita hidup di ruang cyber. Sehingga dalam hal ini tentu saja bila kita menganalogikan seperti tadi, tentu kita tidak ingin ya memampang, memajang apapun terkait dengan kita kalau itu memang seperti itu kenyataannya. Jadi ruang cyber itu sama dengan ruang publik ibu-ibu sekalian di dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah manusia adalah unsur terlemah. Ya, unsur terlemah dalam mata rantai keamanan cyber. Setelah itu baru proses dan bukan teknologi. Justru teknologi di posisi yang terakhir ibu sekalian. Jadi manusia inilah
yang mempunyai unsur terlemah terkait dengan keamanan cyber. Jadi makanya dalam hal ini kami sangat berterima kasih sekali diikutsertakan di dalam program Indonesia Women Cyber Security, karena pada dasarnya inilah mulai kita sedikit demi sedikit dan bahkan nanti secara masif itu bisa membawa perempuan-perempuan dan anak perempuan itu menjadi aman. Kemudian selanjutnya adalah kecanduan akan internet yang tidak mengenal batasan usia, ibu-ibu sekalian. Jadi mau anak-anak, mau apakah pendidikannya dari mulai PAUD sampai dengan mereka yang dewasa, ataukah mereka adalah orang tua seperti atau mereka remaja, ini bisa terjadi adanya kecanduan akan internet adiktif ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dan menjadi miris kita semua adalah kecanduan pornografi yang tentu saja ini luar biasa akan menghancurkan masa depan dari bangsa kita. Yang kita ketahui bahwa akhirnya bisa merusak fungsi luhur otak dan mempengaruhi fisik untuk berperilaku seksual yang negatif. Dan ini ternyata dari para peneliti, para pakar di situ disebutkan lebih besar, lebih parah dampaknya daripada kecanduan yang lain. Begitu ibu-ibu. Dan mungkin next selanjutnya. Nah, juga di sini beberapa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan semoga perilaku-perilaku ini bisa terjaga sehingga menjadi satu budaya yang nanti menjadi adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita sampaikan kepada lingkungan ya. Terutama tentu saja berawal dari diri kita sendiri, ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini reputasi online adalah citra diri. Jadi bagaimana kita menyampaikan di dalam media-media di dalam internet itu, siapa kita, siapa saya. Nah ini tentu saja perlu dilakukan. Mari kita tengok kembali apakah profil online yang kita tentukan ini sudah konsisten. Kemudian jangan lagi kita posting yang menyakiti atau mengecewakan orang lain. Serta mungkin yang perlu jadi pemikiran kita, jangan gampang-gampang kita memajang foto ya di semua media sosial, karena apalagi foto yang tidak layak ditonton oleh orang lain. Karena kita ketahui tadi bahwa ruang cyber itu juga ruang publik. Kemudian seterusnya adalah mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi online tentang diri kita ini membuat keluarga menjadi bangga ataukah menjadi malu atau bahkan mereka menjadi kecewa. Dan tentu saja pastikan semua aktivitas online kita yang tentunya menjadikan sepenuhnya menjadi kepercayaan dari lingkungan dan sekitarnya. Lanjut. Nah, kemudian tentu saja terkait dengan budaya keamanan informasi, keamanan cyber tadi, tentu saja kita bicara tentang memproteksi diri dari ancaman cyber. Ini mungkin tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu Retno. Ya, jadi kita juga dari awal juga para pembicara keynote speech juga menyampaikan itu. Ini beberapa hal yang tentu saja menjadi perhatian kita semua. Seperti jangan mudah mengklik link yang tiba-tiba muncul gitu ya. Kemudian kita pengen mengkliknya, kemudian kita men-share hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Kemudian apalagi ini ibu sekalian terkait dengan perbankan, jangan hati-hati, bentuk huruf pun bisa mengelabui kita, ya kan? Huruf itu yang kira-kira sama huruf A gitu dengan font yang berbeda gitu. Nah itu hati-hati sekali ya. Dan juga jangan pernah memberikan informasi pribadi ke siapapun. Contohnya banyak kan pengurusan saldo-saldo, menyampaikan kepada orang yang terkait dengan password itu jangan sampai terjadi dulu, karena
sungguh fatal akibatnya seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut. Waktunya kurang 2 menit ya Bu ya. Ini juga menjadi penting Ibu-ibu sekalian bahwa kita harus waspada ya, ini terutama untuk para remaja ya, terkait dengan ranjau cinta di internet dan media sosial ya. Di sini tentu kita harus memahami terkait dasar-dasar bergaul di jejaring sosial itu seperti apa, karena kembali lagi kita harus berprinsip bahwa ruang cyber itu adalah ruang publik yang bisa dilihat siapa saja kapan saja ya, dan itu tidak bisa dihapus. Adapun dihapus di satu tempat, di tempat lain akan masih muncul. Kemudian kemudahan internet ini juga membawa malapetaka cinta hingga berujung pada kematian. Kemudian juga tidak semua orang di internet itu mempunyai kejujuran. Jadi jangan gampang-gampang kita secara terbuka menyampaikan siapa diri kita sampai dengan informasi-informasi pribadi. Karena itu hindari bila mempunyai pasangan yang belum sah, yaitu misalnya masih berpacaran, hindari bahwa kalau pasangan tadi meminta kejujuran dengan kita, melakukan tindakan-tindakan yang amoral, tentu saja segera tinggalkan, seperti itu ya Ibu-ibu sekalian. Dan ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak perempuan kita dari mulai usia sedini mungkin, karena sekarang ini yang kita hadapi adalah tidak lagi barang yang nyata, tetapi kemudian dengan dia memegang HP dia bisa mendapat informasi apapun seperti itu. Karena di sini juga ada data dari KPPA yang bisa saya dapatkan, yaitu bahwa 42% perempuan yang belum menikah ini pernah mengalami kekerasan, yaitu 34% kekerasan seksual, kemudian 19,6% kekerasan fisik, di mana dari 10.000 pelaku kekerasan itu dilakukan oleh pasangan pacar tadi adalah sekitar 25%. Dan itu luar biasa Ibu-ibu sekalian. Itu menjadi kita sebagai perempuan dan juga kita sebagai ibu tentu saja harus ya betul-betul care dengan hal ini. Lanjut. Nah, kecanduan internet ini juga menjadi perhatian kita semua Ibu-ibu sekalian, karena banyak sekali yang harus kita lindungi dari anak-anak kita dari dampak ya, dari impact adanya teknologi yang semakin canggih ini. Bayangkan sekarang ini anak bayi pun dapat memegang smartphone yang sangat cerdas itu, sehingga dia dengan gampangnya bisa melihat yang lucu-lucu memang, sehingga dalam ini pendampingan menjadi hal yang penting bila anak-anak telah memegang HP, karena data yang ada ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Demikian halnya dari hasil pengaduan yang diterima oleh Kominfo pun yang paling tertinggi adalah hal pornografi. Justru ini yang menjadikan kita tentu saja sekali lagi kami berharap tidak segan-segan kita melihat apa yang dipegang dari anak-anak kita, HP anak-anak kita. Kalau perlu ada aturan yang perlu ditegakkan bahwa setiap pulang sekolah atau setiap aktivitas kita bisa melihat apa yang dia lakukan. Tiada mungkin akan canggung, kepo amat sih ibu ini misalnya seperti itu. Tetapi yakinkan bahwa ini adalah untuk perlindungan mereka tentu saja ya ibu sekalian. Lanjut. Ibu, ini juga waktunya hampir. Ya, terima kasih. Nah ini juga mengenai cyberbullying itu ya, atau perundungan, itu ternyata Indonesia ini tertinggi kelima di dunia, dan itu menjadi perhatian kita semua. Dan jangan lupa selalu menanyakan aktivitas anak-anak itu, karena sekarang ini yang namanya cyberbullying itu baik itu teks atau ancaman ada di media sosial dan instant message dan juga email. Saya kira selanjutnya demikian Ibu-ibu sekalian. Yang penting kita garis bawahi adalah kita sebagai perempuan harus betul-betul bisa belajar dari
kejadian-kejadian yang ada yang berujung kepada malapetaka, dan juga kita harus care mendampingi anak-anak kita, ya, anak perempuan kita, untuk dia tidak jadikan lahan predator anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oni atas pemaparannya tentang budaya keamanan cyber bagi perempuan dan anak perempuan. Memang sangat menarik ya Bu, untuk lingkungan keluarga itu sudah pasti harus dimulai sejak dini, dan juga contoh risiko-risiko yang akan didapat di dunia cyber itu juga kita harus mensosialisasikannya. Dan tidak lepas juga pentingnya keamanan cyber bagi anak-anak. Nah, kita sekarang akan mendengarkan dari Ibu Woro Indah Widyastuti yang akan menyampaikan pentingnya keamanan siber bagi PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Ibu Woro, kami persilakan. Mohon maaf Ibu, waktunya 8 menit dan layar kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat jumpa lagi ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik dan hebat-hebat ini. Saya nggak tahu memulainya dari mana, tapi karena saya sekarang itu sedang bergerak di dunia kepramukaan, mungkin saya lebih mengarah kepada mengkhususkan kepada pendidikan kepramukaan, di mana di dalamnya yang terlibat itu adalah generasi milenial dari PAUD sampai yang masih duduk di bangku kuliah. Mungkin itu yang saya lebih spesifik situ. Padahal secara general sama saja, hanya ini lebih spesifik karena kita masuk ke dalam ada persoalan di situ yang kita ingin sampaikan terkait dengan kiprah gerakan pramuka. Oke, selanjutnya. Saya mengawalinya dengan kita melihat dulu berada di mana kita sekarang atau berada di era apa kita sekarang. Kita ketahui bahwa kita sekarang sudah masuk ke dalam era industri digital, yaitu bisa juga disebut revolusi industri 4.0 atau juga masyarakat 5.0, di mana pada era ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi modern, yaitu seperti teknologi digital, Internet of Things, tadi juga di awal-awal sudah disebut, artificial intelligence, big data, dan robotik, serta lain-lain, untuk melayani kebutuhan manusia atau kebutuhan kita dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi misalnya sekarang orang kalau dengan adanya sensor atau big data, dengan mudah sekali kita tidak perlu susah-susah mencarinya. Dengan mengklik satu tombol saja kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pada era ini tentu saja akan terjadi disrupsi di segala bidang yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Nah, untuk bisa menghadapi era super smart society ini, maka dibutuhkan 3 komponen utama, yaitu 3 kemampuan, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks, kemudian kemampuan berpikir secara kritis, dan kemampuan untuk berkreativitas. Nah, generasi milenial, yaitu dari PAUD sampai yang masih duduk di bangku kuliah, ini adalah pemilik masa depan dengan konstruksi masyarakat 5.0 ini, yang sekaligus di dalamnya juga berada pada era yang VUCA tadi. Nah, oleh karena itu perlu dibekali dengan timbunan ilmu pengetahuan dan cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu dia harus bisa berpikir secara analitis, kritis, dan kreatif. Berikutnya. Nah, kembali lagi, generasi milenial Indonesia ini seperti apa? Generasi milenial ini meliputi sebagian generasi X. Saya katakan sebagian karena ada juga yang sudah tidak bisa dikatakan milenial, tapi dia ada di pertengah-tengahan karena dia ada di masa transisi. Nah, ini banyak
dipengaruhi oleh generasi baby boomer. Nah, kemudian ada generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha yang lahir antara tahun 1980 sampai sekarang. Nah, mereka ini begitu lahir sudah bermain dengan gadget, sudah terbiasa dengan gadget, dan mereka punya ciri-ciri yang sangat inovatif dan kreatif, dan tapi juga karena dia terlahir dengan segala kemudahan teknologi, kadang-kadang juga mereka ada yang manja atau dimanjakan, jadi malas untuk cepat putus asa seperti itu. Nah, mereka hidup di era yang serba komputer, penggunaan internet dan sosial media ini sudah menjadi gaya hidup mereka. Nah, dari data statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2019, ini sebanyak 67,05% pengguna internet adalah penduduk dengan usia 19 sampai 49 tahun. Nah, di mana sebesar 32,95% itu adalah pengguna internet berusia di bawah 19 tahun dan juga lebih dari 50 tahun. Dari sini kita lihat bahwa jumlah dari pengguna internet itu memang didominasi oleh generasi milenial tadi. Nah, namun walaupun banyak dari sisi jumlah dan penggunaan internetnya, pada kenyataan generasi milenial ini belum memiliki kesadaran tinggi terkait dengan keamanan cyber saat mereka masuk di dunia maya. Berikutnya. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang gerakan pramuka dengan urban scouting-nya ini. Nah, gerakan pramuka itu adalah merupakan gerakan pendidikan yang selalu mementingkan pada pendidikan karakter kaum muda untuk selalu berkarakter baik, humanis, dan mampu menyelaraskan dengan tuntutan soft skill dan hard skill lingkungan di mana mereka berada, sebagaimana tertuang dalam janji mereka Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Nah, dalam gerakan pramuka, anggota pramuka adalah kaum muda yang tergolong dalam generasi milenial ini, yaitu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang diharapkan nantinya ke depan kita ingin bisa mengikuti perkembangan zaman dan memiliki jati diri yang kuat dan tidak mudah goyah untuk mengejar mimpi atau cita-cita yang tinggi. Berikutnya. Nah, Bapak Pramuka yaitu Lord Baden-Powell sebagai pendiri Organisasi Kepanduan Dunia itu memilih moto Be Prepared atau setia siap sedia, yang berarti seorang pandu atau pramuka itu selalu berada dalam kondisi siap sedia baik jasmani dan rohaninya untuk mengerjakan kewajiban untuk bermanfaat dan untuk membantu orang lain. Ini harus diutamakan. Ini tertuang dalam bukunya untuk Scouting for Boys, yaitu untuk usia 11-15 tahun. Jadi buku ini menjadi buku panduan bagi adik-adik yang siaga, penggalang. Nah, ini kan usia yang mungkin generasi Y atau Z lah, seperti itu. Nah, dalam bukunya Roving to Success bagi pramuka penegak pandega yaitu usia 15-20 tahun, maka Lord Baden-Powell menggambarkan bahwa perjalanan seorang pemuda untuk mencapai sukses harus menghindari 5 karang, yaitu tidak boleh berjudi, tidak boleh main wanita, tidak boleh minum minuman keras dan merokok, tidak boleh egois, dan tidak boleh tidak bertuhan. Dia harus bertuhan. Nah, era revolusi industri 4.0 ini, pramuka menghadapi karang dunia maya yang di dalamnya ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan seperti perlunya penerapan budaya keamanan cyber dan etika berinternet. Karena kalau tidak, mereka akan terlena dan tidak bisa mengembangkan dirinya menjadi maksimal di dalam ininya. Nah, urban scouting atau pramuka perkotaan adalah kegiatan kepramukaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat perkotaan. Bisa juga disebut pramuka modern. Jadi di kota itu berbeda dengan di daerah di suburban atau di desa-desa. Mereka alamnya masih kalau di sana
alamnya masih ini. Nah, kegiatan pramuka itu sebenarnya identik dengan kegiatan alam bebas atau di outdoor, kegiatan di outdoor. Namun di perkotaan ini karena dia pemuda-pemuda itu kan tidak boleh dibiarkan, jadi mereka harus direngkuh. Oleh karena itu muncullah namanya dibilang pramuka perkotaan ini, di mana kegiatannya disesuaikan. Kalau kegiatan alam bebasnya itu yang normal adalah mendaki gunung segala macam, mungkin yang di kota adalah alam bebas perkotaan, jadi mungkin sesuai dengan lingkungan. Dan di kota itu remajanya banyak sekali problematik sosial yang muncul, dan apabila tidak diberikan ruang untuk berkreasi, mereka akan menjadi tidak terkontrol. Nah, kegiatan pramuka perkotaan juga masih tetap melakukan kegiatan di alam bebas yang menjadi organisasi pendidikan karakter, yaitu melatih kemandirian dan kepribadian setelah belajar, namun tidak harus dilakukan di dalam hutan, tapi di tengah kota atau di lingkungan terdekat tempat tinggalnya. Jadi dia harus aware terhadap lingkungan sekitarnya. Bermain dengan aplikasi gadget dan internet, film indie, citizen journalism, media sosial, podcast, vlogger juga menjadi bagian kegiatan pramuka perkotaan ini. Ini kita sudah mulai perkenankan dengan mereka. Nah, dengan urban scouting di era masyarakat 5.0 ini, maka dilakukan white game dan urban game dengan berbasis digital, sehingga kepramukaan di kota-kota besar akan lebih kreatif dan diminati. Berikutnya. Baik, kita remind ya Bu untuk waktunya. Ya, bentar. Jadi itu tadi gambaran pramuka. Jadi kita punya masalah di sini. Masalahnya adalah ini juga masalahnya sama dengan generasi milenial ini tadi. Karena mereka berada di situ. Jadi adalah yang pertama adalah penguasaan teknologi. Dan ini kurang sekali mereka banyak yang tidak menguasai teknologi. Kemudian penguasaan literasi digital. Ini sangat kurang sekali juga. Pertama karena pelatih yang melakukan pelatihan itu juga ada gap di antara mereka. Jadi banyak kan yang pelatihnya itu lahir di baby boomer, sedangkan mereka generasi yang sudah tidak gaptek terhadap teknologi. Nah, mereka belum bisa memanfaatkan literasi digital untuk menghasilkan kegiatan yang positif dan produktif, seperti membuat konten positif dan membaca peluang usaha seperti itu. Nah, minimnya kesadaran literasi keamanan cyber juga tentunya besar sekali, karena ya tadi mereka hanya menggunakan untuk media sosial, online dan segala macam, tapi tidak tahu bahaya-bahaya apa yang di dalamnya itu. Berikutnya. Nah, jadi sebentar, satu lagi sebelum itu, Kak. Halo? Sebelumnya. Nah, jadi kemajuan teknologi ini akan mengubah perilaku dan akan tumbuh budaya baru, kebiasaan-kebiasaan baru, maka pramuka atau generasi milenial harus adaptif dengan kemajuan teknologi dan dapat menggunakan dengan baik. Nah, diharapkan para pembina pramuka ke depan dapat menjawab tantangan bagaimana melabuhkan nilai-nilai satya dan dharma tersebut. Pramuka di era digital ini dan mempersiapkan generasi muda milenial sebagai pemimpin masa depan. Nah, mempersiapkan pramuka milenial untuk mampu membuat konten positif dan bergizi, serta mendistribusikan dengan strategi media sosial yang tepat dan trending, ini sangat diharapkan. Berikutnya. Nah, ke depan yang harus dilakukan adalah, ini juga berlaku bagi generasi milenial dari PAUD sampai dia ini, adalah bagaimana penguasaan literasi digital juga perlu diberikan kepada generasi milenial sejak dini. Jadi literasi digital itu harus diberikan sejak dini, karena mereka itu adalah native digital yang terpapar teknologi informasi. Sejak dalam kandungan orang tuanya menggunakan gadget, kemudian hingga lahir ke dunia, mereka harus menyiapkan dan mengarungi dunia nyata dan dunia digital. Karena ya literasi digital memiliki peranan penting di dalam membentuk karakter mereka agar menjadi manusia yang unggul dan tumbuh dewasa. Kemudian sinergi antara orang tua, guru atau pelatih, anak didik, atau pramuka dalam ranah digital ini mutlak diperlukan. Tadi sebelum-sebelumnya sudah sebutkan juga. Kalau orang tuanya gaptek, gurunya gaptek, bagaimana akan bisa lahir generasi yang
Ini pasti akan lahir generasi yang bingung. Kemudian, ini harus harus diisi semuanya. Kemudian meningkatkan literasi digital kepada orang tua dan pendidik adalah sangat penting supaya tidak terjadi gap yang sangat signifikan dengan anak didik dan bisa mengawal mereka dalam era ini. Berikutnya. Nah, kemudian literasi keamanan cyber ini sangat penting untuk terus-menerus digaungkan dan disosialisasikan. Manakala kala literasi digital sudah masuk, maka literasi keamanan cyber ini harus diberikan kepada mereka supaya budaya tadi atau etika berinternet tadi melekat pada diri mereka sehingga dia aware terhadap ancaman-ancaman itu. Nah, dengan memahami keamanan cyber diharapkan mereka berhati-hati di dalam menggunakan teknologi digital dan menerapkan budaya keamanan cyber sehingga tidak terkena dan bisa menghilangkan ketagihan menggunakan internet di media sosial. Selanjutnya. Baik Ibu, waktunya sudah mau habis. Sampai jumpa lagi di aktivitas mendatang. Baik Ibu, terima kasih Bu atas pemaparan pentingnya keamanan siber ya Bu ya di dunia PAUD, terutama di dunia pramuka ya Bu ya. Dan menarik sekali memang. Tapi untuk mempersingkat waktu, di sini kita masih ada juga pengembangan SDM-nya nih Bu untuk keamanan siber, yaitu kita telah hadir dosen dari Telkom University dan dosen Politeknik Negeri Jakarta yang akan memberikan paparannya. Baik Ibu Ari, kita akan mulai dari dosen Telkom University untuk Ibu Ari Musriami Barmawi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya hanya akan sharing sedikit tentang apa yang kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang terkait dengan keamanan cyber gitu. Jadi sebetulnya kami sudah mulai mengembangkan program pendidikan ini sejak dari 2008 itu kami sudah mulai memasukkan unsur-unsur keamanan ini pada kurikulum kami gitu ya. Nah, mungkin kita awali dulu. Jadi karena ini adalah SDM dan kurikulum, maka kami akan melihatnya dari kebutuhan ya, dari kebutuhan dan juga dari minat. Dari minat dari calon mahasiswa dan juga dari kebutuhan. Kebetulan kebetulan saya sendiri ada di program pasca sarjana, jadi kami mungkin lebih banyak membahas tentang program di pasca sarjana dan ada juga sedikit tentang program di S1-nya. Jadi ruang lingkup sebetulnya dari keamanan cyber yang kita masukkan di dalam kurikulum itu adalah perlindungan sistem informasi yang terkait perangkat keras, lunak, dan infrastruktur. Kemudian data-data yang ada di dalamnya dan layanannya. Itu yang kira-kira kita masukkan di dalam kurikulum kita sebagai dasar. Dan ini keamanan ini kita desain untuk melawan akses yang tidak sah, kemudian bahaya atau penyalahgunaan informasi, termasuk juga kerusakan yang sekarang ini sering terjadi juga. Jadi ada data-data yang ternyata diubah ya, itu dalam tanda petik kita katakan itu adalah kerusakan gitu. Baik dari dalam malicious atau juga dari pihak-pihak luar gitu ya. Nah, itu yang kita terapkan di dalam kurikulum kita sebagai dasar. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat juga di sini peminatnya dulu, kita melihat peminatnya. Nah, kita lihat di sini bahwa dari 140 responden yang kita kita coba identifikasi bagaimana sih kira-kira minat mereka tentang cyber security, ternyata 84%. Itu mereka sangat berminat dan sekarang memang kelihatan makin hari makin banyak yang masuk mengambil bidang cyber security ini. Termasuk di dalamnya forensik dan lain-lain ya, itu sekitar 84% dari 140 sampel calon mahasiswa yang mau masuk pasca sarjana. Jadi sekarang kami makanya kemarin melihat
tidak hanya dari S1 saja, tetapi kami juga melihat dari S2 di sini untuk bisa meng-create satu metode-metode yang mengantisipasi teknologi-teknologi ke depan gitu. Itu untuk S2-nya. Sementara untuk S1-nya kami tujukan untuk engineering-nya. Jadi penerapan dari berbagai sistem kripto ataupun steganografi ataupun forensik gitu ya. Itu untuk penerapannya. Jadi mereka tidak melakukan inovasi tetapi hanya menerapkan. Jadi itu engineering, itu kita masukkan di S1. Kemudian kalau di S2 kita harapkan dia membuat satu inovasi, sehingga di sana biasanya dituntut ada perkembangan dari metode yang sudah ada begitu, dan mereka wajib untuk publish paper di conference atau jurnal internasional. Itu yang untuk S2-nya. Nah, dari peminat ini kemudian kita lihat boleh selanjutnya Nah, ini adalah job yang tersedia itu apa saja. Nah, di sini kami melihat secara internasional, kita lihat bahwa di sini ada 6 kategori gitu. Nah, di mana dari 6 kategori ini dari chief sampai dengan entry level gitu. Nah, kalau saya lihat di Indonesia kebutuhannya masih banyak di information security manager dan individual contributors. Itu yang menurut saya paling banyak dibutuhkan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengambil di level-level ini. Jadi level 2 dan 3 dari bawah. Jadi 2 itu lebih banyak di S1 mungkin nanti. Kemudian yang 3 dan 4 ya, beberapa mungkin karena regulasi juga kita sudah mulai masukkan. Itu kita berada di 3 dan 4 itu untuk Information Security Director dan Information Security Manager ya. Nah, dari situ kita akan melihat sekarang bagaimana kebutuhan dunia atas sumber daya cyber security. Nah, sebelumnya kita cocokkan juga antara job title tadi yang di sana dan yang dari BSSN. Nah, kalau di sini saya melihat bahwa Universitas Telkom mengambil posisi untuk bagian yang tengah ya. Jadi manajer ini ke bawah itu untuk untuk S2-nya. Kemudian S1-nya di engineering. Dan S2-nya juga mengambil di after. Ya, itu kita mengambil di sisi itu. Layer-layer yang masih berada dari layer di bawah ini ya, dari manajer ke bawah ini sampai dan yang ininya untuk forensik kita juga ada forensik digital forensik untuk komputer forensiknya, dan ada multimedia forensik. Ya, ada teks, ada image, ada video, kemudian ada voice juga. Itu kita kerjakan juga. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat dari kebutuhan. Nah, ternyata dari job title yang tadi sudah kita bahas, kebutuhan terbanyak itu justru pada analis. Ya, jadi analis itu yang sangat tinggi. Itu sebabnya maka di S2 kita ini kan di analis dan manajer itu di S2 kita. Kemudian nanti engineeringnya di S1. Nah, kalau kita lihat di sini paling besar itu adalah di bagian analis. Nah, jadi mungkin nanti untuk perguruan tinggi lain juga mungkin bisa melihat sebetulnya kita ini butuh apa gitu ya. Nah, yang menarik di sini justru sebetulnya untuk mendidik analis ini ternyata tidak sederhana gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dalam tanda petik basic yang mungkin mahasiswa kita saat ini dalam tanda petik kurang antusias dengan basic-basic itu ya, karena dia analis, dia harus ada statistik yang cukup kuat, kemudian dia juga harus matematikanya juga cukup kuat. Nah, hal itu yang menjadi tantangan tertentu bagi kami gitu ya.
sehingga kami sering terpaksa harus membuat tutorial tambahan di luar kuliah untuk hal-hal itu khususnya gitu ya, supaya mereka bisa berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru untuk anak S2 dan bisa mengimplementasikan secara real untuk anak S1 gitu. Sampai hari ini kita sudah bisa putra-putri S1 kita beberapa sudah bisa submit di international journal untuk security dan sebagainya. Itu sudah kita coba dari sekarang gitu. Walaupun memang butuh waktu dan tenaga gitu ya. Waktunya biasanya memang mereka jadinya agak sulit untuk lulus tepat waktu begitu. Karena apa? Karena mereka tidak punya basic. Ya. Waktunya sudah mulai habis. Ya, baik. Ya, sedikit lagi, satu ini baik. Lagi. Silahkan Bu, yang terakhir. Nah, ini adalah body of knowledge yang kita ambil untuk program studi kita, yaitu terkait dengan ini body of knowledge ini diambil dari Cyborg yang dibuat oleh Oxford dan kawan-kawan di Inggris, dan ini juga sekarang jadi acuan untuk mengambil untuk cyber security program studi ya di luar negeri. Di seluruh dunia lah gitu. Nah, sehingga kami akan masuk di sistem security bagian yang hijau, kemudian dilengkapi dengan law dan forensik. Itu kira-kira prodi yang ada di kami, dan alhamdulillah tahun ini kami sudah mulai membuka pasca sarjana di forensik dan cyber security. Silahkan bagi yang ingin belajar lebih lanjut, kami sudah menyiapkan itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua untuk mengatasi serangan-serangan yang tak henti-hentinya akan datang terus. Saya kira mungkin begitu saja paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari atas pemaparannya. Ternyata di Telkom University pun sekarang sudah menginjak menerima S2-nya ya Bu ya untuk cyber security. Baik, dan tidak berpanjang lebar lagi, mungkin ini adalah panelis yang terakhir di sesi ini, yaitu kita menuju ke Ibu Indri Nevorawati, yaitu beliau dosen Politeknik Negeri Jakarta yang akan menyampaikan juga tentang pengembangan SDM keamanan siber dan kurikulum keamanan siber di perguruan tinggi khususnya di Politeknik Negeri Jakarta. Kepada Bu Indri, waktu dan layar kami persilahkan. Bu Indri, silakan. Oke. Mendengar Politeknik Negeri Jakarta, maka kita akan terbayang bahwa institusi ini adalah vokasi. Gitu. Nah, yang sekarang sedang digaung-gaungkan adalah vokasi, sehingga di Dikbud juga ada dirjennya sendiri, yaitu Dirjen Vokasi, itu adalah Pak Wikan. Nah, tentu saja dengan Bu Ayi, keterangan-keterangan Bu Ayi tadi, tentu kita bersinergi. Namun demikian bahwa vokasi itu adalah seperti yang kita tahu bahwa lebih banyak praktikumnya ya daripada beberapa yang teori seperti itu. Nah, lanjut, mungkin subtopik ini sudah dibahas, apa itu keamanan siber, fungsi keamanan siber, risiko keamanan siber, tren keamanan siber. Lanjut, keamanan siber untuk siapa, internet sehat dan aman, itu juga tadi sudah banyak sekali dibuka. Kemudian dampak keamanan siber bagi ibu dan anak juga demikian, sudah banyak sekali. Kemudian edukasi keamanan siber juga sudah banyak sekali. Lanjut, kemudian tips perlindungan keamanan siber juga tadi sudah banyak. Sertifikasi di bidang keamanan siber, penguatan kurikulum keamanan siber, dan laboratorium keamanan siber di kampus. Nah, mungkin dari bab tadi saya tidak akan menjelaskan lagi dari 1 hingga 10, mungkin mulai dari 10 yaitu di halaman 21. Mungkin operator bisa langsung ke halaman 21 karena kita memang sudah agak sore ini. 21.
Ini 18 mungkin kalau nggak salah. 21. Oke, ini adalah penguatan kurikulum keamanan siber yang kami usahakan ada di dalam kurikulum yang sekarang berlangsung. Dari beberapa kurikulum seperti dasar-dasar keamanan sistem informasi, legal isu di keamanan siber, manajemen risiko sistem informasi, semua yang ibu-ibu baca di sini itu adalah teknologinya. Semacam itu ya, pelajaran-pelajaran yang praktikumnya luar biasa. Namun perlu ibu-ibu ketahui, memang ini menjadi dilematis. Ada memang dua mata pisau ketika kita membuat para student ini pintar-pintar di dalam keamanan. Mereka tidak saja pintar di dalam keamanan, tetapi juga mereka pintar juga menghack ya ibu-ibu. Ini yang kadang-kadang menjadi dilema kita, bagaimana caranya, karena kita tidak bisa 100% mengontrol kegiatan mereka maupun cita-cita mereka, ataupun ada apa yang ada di pikiran mereka pada saat mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang memang ketika mereka harus bertahan dalam sebuah sistem, lalu kemudian juga bagaimana caranya menyerang sebuah sistem, maka yang perlu diketahui oleh mereka juga bagaimana si penyerang itu bisa sampai bisa sampai menyerang sistem tersebut. Nah, mahasiswa-mahasiswa kami sering sekali mendapatkan teguran dari beberapa institusi lain yang kebetulan mungkin secara tidak sengaja atau bahkan mungkin keisengan anak-anak gitu ya, dan celakanya ini sama dengan kita juga ibu-ibu yang sering katakanlah sekarang ini budaya digital itu bahwa marak laman-laman pamer itu ada ya, maka mahasiswa juga demikian. Ketika mereka pintar, mereka juga ingin diketahui bahwa mereka sudah bisa menghack loh atau menyerang beberapa sistem loh gitu ya. Itu mereka kadang-kadang juga menginginkan dilihat atau dinilai atau bahkan mungkin ditegur seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kita mendapatkan teguran beberapa dari perbuatan mahasiswa seringkali mampir sebagai surat keberatan seperti itu ya. Nah, ini memang salah satu dari tugas-tugas kita. Nah, tetapi memang ini yang saya harapkan dari IWCS ini adalah bagaimana caranya bahwa cyber law itu bisa tertanam lebih berkarakter gitu ya, berkarakter, sehingga anak-anak yang tadi iseng itu ya, walaupun mungkin keisengan atau bahkan mungkin memang sengaja atau bagaimana gitu ya, ini bisa ditanggulangi. Ya. Dan juga pengembangan SDM ini tidak hanya dalam penguatan kurikulum, tetapi kalau di vokasi biasanya mereka diminta juga untuk meraih beberapa sertifikasi, baik itu sertifikasi C, sertifikat ethical hacking atau dari Cisco dan lain sebagainya, yang sambil menunggu dari BNSP. Di BNSP itu kekuatannya seperti apa gitu, tapi lebih kepada vendor kita seperti itu. Nah, tidak berpanjang kata ini beberapa penguatan kurikulum keamanan siber memang secara teknikal bisa dicapai atau bisa diajarkan atau bisa anak-anak mengerti begitu ya, karena memang jam vokasi itu lebih banyak seperti itu. Namun demikian bahwa kita sama-sama tidak memungkiri bahwa ketika kita memintarkan anak-anak ini di dalam bagaimana cara menyerang atau cara bertahan, bahkan di lab ada lab ada slide labnya, mungkin operator. Nah, di lab ini ya kita memiliki lab Linux fundamental, kemudian lab web exploitation, lab network fundamental attack and exploit, lalu kemudian lab basic computer exploitation, dan lab defense ya, blue teaming. Kita memiliki server sendiri yang memang servernya itu bisa diserang ataupun bisa dipertahankan seperti itu. Anak-anak bisa mencoba seperti itu
sehingga mereka tidak lagi menjadi kuper di dalam keamanan siber ini yang memang penguatannya ada di situ. Namun kami tidak semata-mata memberi nama itu adalah keamanan siber, tapi kami memberikan nama itu adalah cloud security. Nah, seperti itu. Nah, cyber law yang saya pikir bahwa cyber law ini penting sekali karena memang cyber law itu harus bisa membatasi walaupun orang bisa berkreasi bikin bom, bisa malware dan lain sebagainya itu, namun dengan cyber law yang kuat dan mumpuni, mereka bisa terhindar dari jerat-jerat hukum maupun kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan. Seperti itu kira-kira ibu-ibu. Nah, saya tidak menginginkan waktu yang panjang. Inilah yang kami ajarkan di dalam kurikulum kami, yang kami tularkan kepada mahasiswa yang saat ini ada di IT, kami memiliki empat malahan prodi, yaitu teknologi informatika, kemudian teknik multimedia digital, teknik multimedia dan jaringan, dan lalu kemudian teknik komputer dan jaringan. Nah, khusus untuk keamanan siber ini yang lebih penekanannya ada di teknik multimedia dan jaringan. Kebetulan saya ada dosen di prodi tersebut. Nah, demikian kira-kira ibu-ibu gambaran mengenai penguatan kurikulum, pengembangan SDM, di mana pengembangan SDM itu memerlukan kurikulum yang memadai, juga memerlukan sertifikat-sertifikat yang memadai dan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum, cyber law, ITE dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan, cukup untuk tidak banyak waktu. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indri atas pemaparannya. Dan terakhir, setelah kita mendengar dari Ibu Ari dan Ibu Indri tentang bagaimana tingkat perguruan tinggi di Indonesia memiliki kurikulum keamanan siber yang juga mengacu pada kurikulum di keperluan secara internasional. Dan akhir kata kita juga akan berikan pada panel diskusi 2 ini, saya simpulkan bahwa literasi keamanan siber bertujuan untuk memberikan keamanan pada semua kegiatan cyber. Terutama langkah literasi keamanan yaitu pada intinya kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana menyadari informasi pribadi harus dijaga, bagaimana kita memberikan informasi secara aktual, dan menjelaskan keamanan data dan penggunaan internet secara baik dan benar. Kita ketahui media sosial juga yang kita tahu dari beberapa survei, 64% aktif adalah dari kalangan millennials, dan untuk yang kita perlu untuk berikan pada masyarakat yaitu kegiatan awareness dan edukasi yang dapat memiliki budaya dan kompetensi yang unggul dan baik pada pelaku-pelaku cyberman. Dan di sini untuk lingkup dari perlindungan sistem informasi, software, hardware, dan infrastruktur itu juga harus kita jaga. Karena tadi sudah disampaikan pada Ibu Indri maupun Ibu Ari dan juga Ibu Woro dan Ibu Retno bahwa kejahatan online itu tidak hanya sebatas pada penipuan dari finansial maupun penipuan dari secara harfiah, tapi juga secara emosional dan juga pelecehan. Dan untuk sementara akhir kata, bila saya boleh meminjam kalimat motivasi Raden Ajeng Kartini, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Baik, jadi mulailah kita pahami literasi keamanan siber dan tetap kembangkan diri karena semakin terbuka lebar untuk menjadi wanita siber di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.